Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Khair Amri di channel #TV. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas 4 makhluk yang hidup sebelum kehadiran Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini. Siapa sajakah mereka dan dari kalangan apa mereka sebenarnya berasal? Berikut penjelasan selengkapnya. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini sebagai seorang khalifah bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 39 dan Al-Imran ayat 59. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa sosok pertama kali yang menempati bumi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Dan pada episode kali ini, #TV akan mengulas siapa-siapa saja sebenarnya penghuni bumi ini sebelum turunnya Nabi Adam ke muka bumi dan makhluk seperti apakah mereka sebenarnya. Yang pertama adalah Sumya. Pada kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan yang disalahkan oleh Imam As-Suyuti menceritakan awal mula penciptaan bangsa jin dalam kitab ini, di mana dikisahkan bahwa 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu Allah menciptakan bangsa jin. Jin yang pertama kali diciptakan ialah bernama Sumya yang tinggal dan hidup di bumi kita ini. Kemudian setelah diciptakan, Sumya ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa permintaan. Permintaan pertama ialah ia meminta bisa melihat segala sesuatunya di muka bumi ini, namun tidak bisa dapat dilihat. Maksudnya di sini adalah jin itu dapat melihat manusia, namun sebaliknya manusia tidak bisa melihat keberadaan jin tersebut. Kemudian permintaan Sumya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kedua ialah Sumya ini meminta apabila di antara kaumnya ada yang mati, maka jenazahnya langsung dibawa ke bintang surya, tidak dimakamkan di bumi ini. Dan permintaan yang terakhir adalah ia meminta agar awet muda. Tatkala bangsa jin menjadi tua, maka tubuhnya menjadi muda kembali. Makanya usia dari bangsa jin ini sangatlah panjang, jauh lebih panjang daripada usia manusia pada umumnya. Dikatakan suatu hari Sumya ini menikah dengan jin pasangannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari hasil keduanya memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya, hingga keturunan dari mereka ini mendirikan kerajaan-kerajaan yang sangat banyak. Kemudian setelah terdapat banyak kerajaan-kerajaan jin di muka bumi ini, akhirnya mereka saling berperang untuk merebutkan daerah kekuasaan dan saling menumpahkan darah, saling membunuh satu sama lain. Oleh karena itu, Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi dan memusnahkan jin yang berperang ini. Akhirnya terjadilah peperangan besar antara bangsa jin dan para malaikat, sehingga dari hasil peperangan tersebut dimenangkan oleh para malaikat-malaikat, dan jin yang tersisa dari peperangan ini lari ke pulau-pulau yang jauh. Yang kedua, Hin dan Bin. Jika kita mengacu pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa makhluk yang menghuni bumi sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Akan tetapi, ada beberapa pendapat dari kalangan ahli tafsir, dari kalangan sahabat dan tabi'in ketika berbicara tentang makhluk yang menghuni bumi ini sebelum Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Imam At-Tabrani dalam tafsirnya jilid pertama halaman 232 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, yang pertama kali menempati bumi adalah kalangan jin. Mereka merusak bumi, menumpahkan darah dan membunuh satu dengan yang lainnya. Diriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi ibnu Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan malaikat itu di hari Rabu, kemudian jin di hari Kamis, dan Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat. Maka sebagian jin kufur, maka malaikat pun turun untuk menertibkan mereka. Maka malaikat pun memerangi mereka, dan dari situlah terjadi pertumpahan darah. Ada yang mengatakan bahwa penghuni bumi adalah Al-Hinun wal Binnun atau Hin dan Bin, dan itu juga dijelaskan kebanyakan oleh ulama tafsir bahwa Hin dan Bin diciptakan sebelum jin dan jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kemudian setelah jin diciptakan, jin datang memerangi Hin dan Bin, menumpahkan darah, membunuh Hin dan Bin, dan setelah itu mereka diusir dari bumi, maka jin menempati bumi. Beberapa ulama mengatakan riwayat ini tidak bersanad kepada sanad siapapun yang sahih, jadi jangan dijadikan sandaran, cukup dijadikan pengetahuan. Ada juga pendapat khurafat bahwa Hin dan Bin ada beberapa jenis.
Pertama, bentuknya memiliki sayap. Sebagian badannya ada yang seperti ular dan kepalanya seperti burung. Ada juga yang memiliki dua wajah, wajah depan dan wajah belakang, dan kakinya pun banyak. Ada juga seperti manusia tetapi suaranya aneh. Kemudian ada juga yang wajahnya seperti kura-kura tetapi kepalanya ada tanduk. Ada juga yang memiliki rambut yang putih dan ekor seperti sapi. Ada juga yang memiliki kuping panjang seperti gajah. Dan ada juga yang memiliki taring. Wallahu alam, tidak ada sanad yang jelas. Yang ketiga, Tabirun Nasar. Pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun, akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya meninggal. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Namun, kisah ini tidak memiliki sumber yang jelas dan harus dicek kembali kebenaran sanadnya. Dan yang terakhir, Azazil. Azazil merupakan sebutan lain dari nama iblis. Ia merupakan makhluk dari kalangan jin yang Allah angkat derajatnya sehingga ia bisa bergaul dan tinggal di surga bersama para malaikat. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Azazil ini pernah menjadi bendahara surga karena ketaatannya kepada Allah, ibadahnya mengalahkan ibadahnya para malaikat. Semua itu berubah ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Seketika muncul rasa iri hati dan kesombongan Azazil kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Iblis merupakan makhluk yang pertama kali merasa sombong dan iri hati. Sehingga pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mencabut seluruh gelar-gelar kesolehan yang dimiliki oleh Azazil ini karena memiliki sifat sombong tadi. Kemudian merubah namanya yang tadinya Azazil menjadi iblis yang kita ketahui sampai sekarang ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tunggu video-video kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.